Oke, perkenalkan nama saya Febrianto Ambo, STB 191117. Penilaian keamanan, analisis, dan jaminan. Pengenalan. Pesatnya perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan interkonektivitas dan interoperabilitas sistem yang masih dunia semakin saling berhubungan setiap hari. Sebagian besar sistem organisasi besar saling berhubungan dengan sistem lain melalui jaringan. Semakin besar jaringan, semakin besar masalah keamanan yang melibatkan sumber daya sistem pada jaringan ini. Kebijakan keamanan sistem. Bagi seorang administrator sistem, keamanan sistem organisasi sangat penting. Untuk sistem organisasi apapun harus ada seorang yang mengatakan tidak ketika perlu dikatakan. Tidak boleh dikatakan karena administrator ingin membatasi jumlah komputer jaringan, sumber daya, dan kemampuan yang telah digunakan orang untuk memastikan keamanan sistem. Matriks hak akses kebijakan keamanan. Pertimbangan pertama dan membangun kebijakan keamanan adalah untuk membangun matriks hak akses kebijakan keamanan M/4 (SR), di mana S/4 set dari semua grup pengguna. Beberapa grup mungkin memiliki satu elemen dari R/4 set sumber daya sistem, misalnya R/4 net, host kerja, switch, router, firewall, server access, database, file, email, situs web, titik akses jarak jauh, dan lain-lain. Dan S/4 administrator, teknisi dukungan, penggunaan sumber daya manusia, penggunaan pasar, dan lain-lain. Kemudian pembatas akses logis ke sumber daya sistem. Pertama, membatasi akses ke segmen, peralatan, dan jaringan menggunakan satu kontrol pencegahan yang secara unik mengidentifikasi setiap pengguna yang berwenang melalui mekanisme kontrol akses yang diterapkan seperti kata sandi dan menolak yang lain. Kedua, mengontrol, mencatat dan melaporkan aktivitas pengguna baik yang berwenang maupun penyusup. Ini dapat memungkinkan penggunaan sistem deteksi instruksi, pemindai sistem, dan pencatatan aktivitas lain. Log dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti. 2. Membangun batas antara segmen jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Aziza dengan stambuk 191120 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu keamanan fisik sumber daya dan lingkungan situs. Menetapkan keamanan fisik sumber daya sistem dengan 1. Menjaga infrastruktur fisik termasuk media dan jalur pemasangan kabel fisik. Pastikan penyusup tidak dapat mengupi antar baris dengan menggunakan detektor seperti reflektometer domain waktu untuk kabel koaksial dan pembagi optik menggunakan reflektometer domain waktu optik untuk serat optik. Kedua, menjaga lingkungan situs. Pastikan saman yang kamu bisa dari ancaman keamanan karena 1. Api, pencegahan atau perlindungan atau deteksi. 2. Air. 3. Lonjakan listrik. 4. Suhu atau kelembapan. 5. Bencana alam. Dan terakhir, medan magnet. Pembatasan kriptografi. Dalam mendefinisikan komputer dan juga sistem jaringan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, keamanan jaringan organisasi oleh karena itu tidak berhenti hanya pada mengamankan perangkat lunak seperti browser pada host jaringan. Ini juga mencakup data dalam penyimpanan di jaringan, yaitu server jaringan dan juga data yang bergerak di dalam jaringan. Memastikan perangkat lunak dan data semacam ini membutuhkan teknik kriptografi yang kuat. Jadi, kebijakan keamanan organisasi harus menyertakan pertimbangan algoritma kriptografi untuk memastikan integritas data. Kebijakan dan prosedur. Tidak ada kebijakan keamanan yang lengkap tanpa bagian tentang kebijakan dan prosedur. Bahkan beberapa masalah tercakup dalam kebijakan dan prosedur. Di antara barang-barang dalam hal ini adalah serangan umum bagi teknisi untuk mengetahui pendidikan pengguna, penggunaan peralatan, akuisisi peralatan, standar dan akuisisi perangkat lunak, serta penanganan dan laporan insiden. Staff. Rekrut karyawan untuk posisi dalam implementasi dan pengoperasian untuk memastikan bahwa peralatan berkualitas digunakan. Dilakukan segala upaya untuk memastikan bahwa jaringan yang mampu dan yang latar belakangnya telah diperiksa. Memastikan semua personel yang terlibat dalam implementasi dan mendukung infrastruktur jaringan harus
hadiri seminar keamanan untuk kesadaran. Instruksikan semua karyawan dan yang bersangkutan untuk menyimpan semua cadangan di area terkunci khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaldi dan saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Sertifikasi peralatan. Untuk memastikan bahwa peralatan berkualitas digunakan, lakukan segala upaya untuk memastikan bahwa semua peralatan baru yang akan ditambahkan ke infrastruktur harus mematuhi persyaratan keamanan yang ditentukan. Setiap situs infrastruktur harus memutuskan fitur dan fungsi keamanan mana yang diperlukan untuk mendukung kebijakan keamanan, jejak audit, dan bukti hukum. Mempersiapkan kemungkinan tindakan hukum dengan menyimpan log pada lalu lintas dan mencatat penyimpangan dari perilaku normal yang ditemukan. Penyimpangan semacam itu adalah petunjuk pertama untuk masalah keamanan. Menyimpan data yang dikumpulkan secara lokal ke sumber daya sampai suatu peristiwa selesai. Setelah itu dapat diambil sesuai dengan cara yang ditempatkan yang melibatkan enkripsi ke lokasi yang aman, mengamankan data audit di lokasi dan cadangan. Masalah privasi. Ada dua bidang yang menjadi perhatian dengan log jejak audit. Pertama, masalah privasi data yang dikumpulkan pada pengguna, pengetahuan tentang perilaku mengganggu orang lain termasuk karyawan organisasi. Security awareness training. Kekuatan kebijakan terletak pada penekalannya pada pelatihan karyawan dan pengguna. Penanganan insiden. Keamanan jaringan organisasi tergantung pada apa yang dikatakan rencana keamanan harus dilakukan untuk menangani insiden keamanan. Jika responnya cepat dan efektif, kerugiannya mungkin tidak dapat minimum. Jika respon menurun dan lambat, kerugiannya mungkin besar. Pastikan bahwa rencana keamanan jelas dan efektif. Analisis ancaman. Secara hukum, analisis ancaman keamanan sistem adalah proses yang melibatkan pengujian dan evaluasi berkelanjutan terhadap keamanan sumber daya sistem untuk terus mengevaluasi keamanan mereka secara kritis dan dari perspektif penyusup jahat, dan kemudian menggunakan informasi dari evaluasi ini untuk meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Identifikasi dan penilaian kerentanan. Sangat sulit untuk mengidentifikasi semua kerentanan sistem sebelum insiden keamanan terjadi. Faktanya, banyak kerentanan sistem yang diketahui hanya setelah insiden terjadi. Namun setelah satu kerentanan telah diidentifikasi, sudah umum untuk menemukannya di banyak komponen lain dari sistem. Pencarian kerentanan sistem harus fokus pada perangkat keras sistem, perangkat lunak, dan juga humanware. Seperti yang telah kita lihat sejauh ini, selain itu, kerentanan sistem juga ada di dalam kebijakan dan prosedur keamanan sistem. Sertifikasi keamanan. Sertifikasi adalah evaluasi bisnis efektivitas suatu sistem atau individu untuk fitur keamanan. Pertahanan suatu sistem tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tapi mereka juga bergantung pada efektivitas kepegawaian dan pelatihan. Komponen manusia yang terlatih dan mahir membuat kelengkapan yang baik untuk keamanan sistem, dan sistem secara keseluruhan dapat bertahan dari dan bereaksi terhadap intrusi dan kode berbahaya. Pemantauan dan audit keamanan. Pemantauan keamanan adalah langkah penting dalam jaminan keamanan untuk suatu sistem. Untuk menyiapkan pemantauan keamanan berkelanjutan, kontrol diterapkan untuk memantau apakah lingkungan sistem yang aman dipertahankan. Petugas keamanan yang terkadang manajemen kemudian menggunakan kontrol ini untuk menentukan apakah ada langkah lagi yang perlu diambil untuk mengamankan sistem. Apa yang harus dipantau dan jumlah informasi yang dicatat biasanya ditentukan oleh manajemen atau administrator keamanan. Juga apa yang harus dimasukkan dalam laporan dan detail yang akan dimasukkan untuk menyampaikan pemahaman keseluruhan terbaik tentang suatu sistem keamanan sistem harus diputuskan oleh administrator keamanan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.